dengan keras. Bab 745-748. Kemudian Nangong Sueki tidak peduli bahwa dia masih marah. Dia mengangguk dan berkata, "Katakan padaku, berapa biaya yang harus kamu keluarkan untuk menjualnya kepadaku, Li Fugui?" Berkata sambil tersenyum, "Nona Nangong, aku tidak butuh uang, dan saya bisa melakukannya secara gratis. Saya memberikannya kepada Anda, tetapi saya punya syarat." Nangong Sueki sangat senang dan bertanya, "Kondisi apa?" Li Fugui menunjuk ke arah janda Liu dan berkata, "Kamu meminta maaf kepada saudari Liu, aku akan memberikannya kepadamu. Bagaimana? Apa? Kamu ingin aku meminta maaf kepada sekretaris?" Nangong Sueki seperti seekor kucing yang ekornya diinjak, suaranya tiba-tiba naik beberapa lusin desibel. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, seolah-olah dia telah terhina oleh kata-kata Li Fugui. Senyuman Li Fugui berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata dengan ringan, "Kenapa? Ada yang salah dengan ini?" Janda Liu takut akan konflik antara kedua pihak, jadi dia berbisik, "Lupakan, lupakan, tidak apa-apa, aku juga tidak marah." Nangong Sueki dia mencibir dan berkata, "Apa identitas saya? Dan apa identitasnya? Anda ingin saya meminta maaf padanya? Itu tidak mungkin." Li Fugui tidak marah, tetapi berkata dengan tenang, "Sejak Nona Nangong berkata begitu, tentu saja aku tidak bisa memaksamu, tapi, obat itu milikku, dan aku bisa memilih untuk tidak menjualnya." Wajahnya penuh rasa malu dan marah. Li Fugui melihat ke arah Tuan Nangong yang tua itu lagi, dan dia tersenyum dan berkata, "Tuan Nangong, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Anda dapat berkunjung sesuka Anda. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu." Tuan Nangong tersenyum pahit. Mengangguk, dia tidak ada hubungannya dengan cucunya, dan dia sebenarnya tidak setuju dengan permintaan Li Fugui. Tuan Nangong adalah pria dewasa, dan dia secara alami menyadari bahwa hubungan antara Li Fugui dan sekretaris Liu tidak sesederhana hubungan atasan bawahan biasa. Tapi lalu kenapa? Bagaimana cucunya, biji mata keluarga Nangong, bisa meminta maaf kepada sekretaris cilik? Jadi kali ini, Tuan Nangong tidak berdiri dan mengatakan apapun. "Kamu sangat marah padaku. Kamu sangat marah padaku." Setelah Li Fugui meninggalkan ruang tamu, Nangong Sueki duduk di kursi dan berkata dengan keras. Tuan Nangong menghela nafas dan berkata, "Sueki, meskipun apa yang dikatakan saudara Li salah, reaksimu seharusnya tidak terlalu besar. Jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuat kesan orang menjadi lebih buruk." Nangong Sueki cemberut. Dia cemberut dan berkata dengan tidak senang, "Kakek, mengapa saya harus memberinya kesan yang baik? Saya tidak akan melakukannya. Bajingan bau itu tidak peduli dengan perasaan saya terhadap kekasih. Jadi saya tidak perlu peduli dengan perasaannya, Pak." "Tua?" Nangong menggelengkan kepalanya. Ia tidak pernah suka mencampuri urusan anak muda, namun ia sangat optimis dengan Li Fugui. Belum lagi potensinya. Lihat saja dua perusahaan yang saat ini dikuasai Li Fugui, dengan modal menggoda para Nangong keluarga. Setelah memikirkannya, Tuan Nangong berkata dengan penuh arti, "Sueki, kamu sudah tidak muda lagi, sudah waktunya menikah. Apa pendapatmu tentang adik laki-laki Li ini?" "Kakek, kamu tidak benar-benar ingin menikah. Haruskah aku menikah dia?" "Tidak. Sama sekali tidak," kata Nangong Sueki dengan reaksi keras. Tuan Nangong tersenyum sedikit dan bertanya, "Mengapa tidak? Apa pendapatmu tentang pria ini? Apakah dia masih layak untukmu?" Nangong Sueki mendengus dingin dan berkata, "Orang ini hanya seorang playboy. Jika dia tidak melakukannya luar biasa, aku juga tidak ingin menikah dengannya." Tuan Nangong berkata dengan sengaja, "Karena kamu tidak ingin menikahi adik laki-laki Li ini, maka kamu hanya dapat menikahi bajingan dari keluarga Lu itu." "Kakek, Lu Shaopeng itu adalah bajingan? Jika kamu memintaku untuk menikah dengan bajingan, bukankah itu mendorongku ke dalam lubang api? Kamu adalah kakek kandungku. Apakah kamu benar-benar tega melakukan ini?" Wajah Nangong Sueki sedikit berubah, dan dia mulai bertingkah genit. Tuan Nangong berkata tanpa daya, "Sueki, Anda juga tahu situasi keluarga Nangong kita sekarang. Di balik kekuatan yang tampaknya kuat, sebenarnya ada krisis besar. Jika saya masih hidup, tidak ada hal besar yang akan terjadi pada keluarga Nangong. Tetapi jika saya mati,
keluarga Nangong mungkin akan hancur dan dikanibal olehku. Nangong Sueki terus berkata dengan genit, kakek, kesehatanmu sangat baik sekarang, jangan ucapkan kata-kata sial seperti itu. Tuan Nangong menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan serius, Sueki, kakek tidak memainkan kartu emosional apapun ketika mengatakan hal ini kepadamu. Li Fugui tidak hanya memiliki sumber daya dan potensi, dia juga memiliki kemampuan. Dia jelas merupakan kuda 1000 mil. Apa yang paling dibutuhkan keluarga Nangong kita benar, sekarang, bakat yang luar biasa. Pada titik ini, Tuan Nangong tersenyum pahit lagi dan berkata, tetapi Anda juga telah melihat bahwa Li Fugui ini sangat pintar, belum lagi mengikatnya ke kereta keluarga Nangong kami. Meskipun itu hanya saja tidak mungkin memanfaatkan dia, jika kamu tidak bisa melepaskan anak itu, kamu tidak bisa menjebak serigala. Hanya dengan menikahkanmu dengannya kamu dapat benar-benar mengikatnya. Nangong Sueki berkata dengan tidak setuju. Kakek, bukankah orang ini cukup beruntung bisa membesarkan anak, bahan obat? Apakah kamu sudah menemukan tambang emas? Sekalipun kamu sedikit pintar, itu tidak begitu diperlukan seperti yang kamu katakan, kakek, kan? Tidak. Sueki, kamu salah. Tuan Nangong menggelengkan kepalanya dan menyipitkan matanya. Sambil menyipitkan matanya, dia berkata, penilaianmu terhadap Li Fugui jauh diremehkan. Apa yang dia kembangkan bukanlah bahan obat biasa, tetapi ramuan. Ramuan adalah mata uang keras di dunia seni bela diri kuno. Dengan aliran ramuan yang terus-menerus, Li Fugui ini seperti payung pelindung. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Sekali seseorang menyentuhnya, itu akan mempengaruhi pikiran semua. Orang pesta dan konferensi ramuan pasti tidak akan setuju. Kedua, di antara kekuatan seni bela diri kuno lainnya, siapa yang tidak menginginkan bakat seperti itu? Jadi, selama Anda memberi orang ini sedikit waktu, dengan ramuan ini, dia dapat mengumpulkan modal jaringan yang kuat, dan ini adalah modal jaringan dunia seni bela diri kuno. Bukankah ini yang dibutuhkan keluarga Nangong kita? Nangong Sueki mendengarkan dengan cermat sejenak, lalu membalas, kakek, keluarga Nangong kita juga salah satu dari 4 keluarga kaya, dan kita juga terhubung dengan sekte tersembunyi itu. Tidak, kita harus mengandalkan Li Fugui. Tuan Nangong mengelus janggutnya lalu berkata, ini yang saya katakan, jika saya masih hidup, keluarga Nangong selalu bisa kuat, karena koneksi dan cinta itu semua dikumpulkan oleh saya, tetapi jika saya mati, semuanya berbeda, dan sekte-sekte tersembunyi itu juga bukan hal yang baik. Kalian tidak boleh membawa spanduk ini sama sekali. Pada titik ini, wajah Tuan Nangong tiba-tiba menjadi lebih gelap. Setelah beberapa saat, Tuan Nangong melanjutkan, kakek sudah sangat tua, tetapi dia masih berlarian mencari obat mujarab yang asli. Dengan melakukan itu, saya sebenarnya berharap dapat menemukan pilar bagi keluarga yang benar-benar dapat mewarisi dan sejahtera. Selama kita bisa terus memberikan ramuan kepada sekte tersembunyi itu, kita bisa membangun koneksi. Jadi sekarang kamu tahu kenapa kakek ingin menjodohkanmu dengan Li Fugui itu sejak awal, kan? Wajah Nangong Sueki juga sedikit berubah. Tanpa diduga, Nangong keluarga, salah satu dari 4 keluarga terkuat di Tiongkok, mengalami krisis di balik pemandangannya yang tampak indah. Namun tidak mengherankan jika Anda memikirkannya. Keluarga yang disebut kaya pada dasarnya sangat rapuh. Semua ini karena dunia berada di tangan para pejuang kuno, bukan manusia biasa. Kecuali sosok jenius benar-benar muncul dalam keluarga, kemunduran keluarga manapun hanyalah masalah waktu. Tuan Nangong menatap cucunya dengan matanya, dan dia tiba-tiba berkata, Sueki, kamu juga tahu betapa baiknya kakek bagimu. Jika kamu tidak menyukai Li Fugui, tinggalkan saja masalah ini. Di antara keluarga lain, kamu pilih apapun yang kamu mau. Jika kamu bisa sukses, jika tidak, tetaplah memilih. Itu tergantung keinginanmu. Tubuh Nangong Sueki sedikit gemetar. Dia menundukkan kepalanya, dan berkata dengan tenang, kakek, jangan katakan itu, meskipun aku benci itu Li Fugui. Tapi Li Fugui jauh lebih baik daripada anak-anak dari keluarga lain. Jadi tidak ada yang tidak bisa diterima bagiku untuk menikahi Li Fugui. Hahaha, cucuku tersayang, aku merasa lega dengan kata-katamu. Tuan Nangong tidak bisa menahan tawa ketika mendengar cucunya akhirnya melepaskannya. Wajah cantik Nangong Sueki memerah.
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tetapi, kakek, saya melihat bahwa Li Fugui jelas tidak ingin menikah dengan saya. Bagaimana jika kita mempermalukan diri sendiri? Saya tidak tahan dengan ini, Tuan." Nangong dia tersenyum puas dan berkata, "Sueki, jangan khawatir. Hanya berdasarkan penampilan, sosok, dan latar belakang keluarga Anda, kakek dapat menjamin Anda bahwa Li Fugui pasti akan menangis dan berteriak bahwa dia ingin menikah denganmu." Ketika Nangong Sueki memikirkan cara Li Fugui, yang selalu suka pamer dan sombong, mengejarnya dari belakang untuk membujuk dan menyenangkannya, dia tidak hanya menganggapnya sangat menarik, tetapi dia juga tertawa terbahak-bahak. Sisi lain, setelah Li Fugui meninggalkan ruang tamu, dia menarik janda Liu ke kamarnya. Dia tidak tahu bahwa Tuan Nangong dan Nangong Sueki diam-diam berkomplot melawannya. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli lagi pula, bagaimana dia, Li Fugui, bisa menjadi orang yang penuh perhitungan. "Saudari Liu, apakah kamu merindukanku selama beberapa waktu terakhir ini?" Li Fugui terkekeh dan memeluk sekretaris Liu dengan erat, mencegahnya untuk meronta, dan pada saat yang sama, sangat nyaman baginya untuk menghargai rasa malu sekretaris Liu dari dekat. Sekretaris Liu berjuang secara simbolis selama beberapa saat. Lalu menatap Li Fugui dengan marah dan berkata dengan pasrah, "Fugui, mengapa kamu masih begitu buruk? Jangan membuat masalah, orang lain akan melihatmu." Li Fugui dia melotot dan berkata, "Don, jangan berbohong padaku. Siapa yang berani memasuki kamarku?" Sekretaris Liu merasa tangan Li Fugui menjadi semakin tidak jujur. Dia berkata dengan wajah merah, Jin Yi akan masuk." Li Fugui memikirkan kakak ipar Jin Yi, dan pemikiran berbeda muncul di benaknya. Kemudian dia menatap bibir merah menyala sekretaris Liu dengan mata berapi-api. Tenggorokannya berguling. Dia menundukkan kepalanya dan menghembuskan napas panas dari lubang hidungnya. Dia perlahan berkata, "Saudari Liu, kamu cantik sekali." Wajah sekretaris Liu tiba-tiba terbakar. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Fugui, kamu, jangan lakukan ini, sekarang, kamu benar-benar tidak bisa melakukannya sekarang." "Ada apa? Saya bosnya, saya yang memutuskan." Nada suara Li Fugui menjadi lebih keras, dan tangannya tidak puas hanya dengan menggaruk gatal. Dia ingin melepas pakaian sekretaris Liu. Tetapi sekretaris Liu yang selalu patuh, berjuang untuk tidak membiarkan Li Fugui bergerak, yang menyebabkan Li Fugui bekerja dalam waktu lama tanpa hasil. Tepat ketika Li Fugui berkeringat deras karena cemas, dan bahkan ingin menahan janda Liu sepenuhnya untuk mencegahnya bergerak secara acak, seseorang di luar ruangan tiba-tiba berteriak, "Fugui, saudari Liu, apakah kamu di sana?" Li Fugui bergerak. Kaku, sekretaris Liu memandang Li Fugui dengan mata malu dan sedih. Li Fugui melepaskan sekretaris Liu dengan marah, merasa sedikit marah. Dia menemukan bahwa setiap kali dia ingin dekat dengan janda Liu, dia akan diganggu oleh berbagai hal. Tapi dia sudah mendengar bahwa kakak ipar Jin Yi lah yang memanggil mereka keluar. Li Fugui tahu kalau adik ipar Jin Yi lebih sensitif, jadi dia tidak berani terus main-main. Setelah dia dan janda Liu mengatur pakaian mereka secara acak, Li Fugui duduk di sofa, sementara janda Liu berjalan mendekat dan membuka pintu. "Kakak ipar Jin Yi, kamu akhirnya sampai di sini. Aku masih berpikir untuk mengunjungimu." Begitu Li Fugui melihat kakak ipar Jin Yi, matanya berbinar dan dia berdiri untuk menyapa. Pakaian kakak ipar Jin Yi relatif sederhana dan hanya memakai riasan tipis di wajahnya. Namun, gelombang di dada kakak ipar Jin Yi bahkan lebih spektakuler. Pada pandangan pertama, sulit untuk tidak tertarik dia. Terlebih lagi, kakak ipar Jin Yi telah melahirkan seorang anak. Ia memiliki sosok yang sangat montok, pesona wanita muda dan wanita dewasa di wajahnya dapat menarik perhatian semua pria dengan imajinasi liar. Menghadapi tatapan berapi-api Li Fugui, kakak ipar Jin Yi tidak menghindari apapun. Sebaliknya, dia membuka poninya dan berkata sambil tersenyum, "Fugui, setelah aku mendengar bahwa kamu akan kembali, aku berencana memasak sendiri untukmu. Beberapa hidangan. Saya khawatir Anda tidak akan terbiasa dengan hidangan panci besar di kafetaria. Saya sibuk sampai sekarang, dan saya baru saja menyelesaikannya."
Li Fugui tiba-tiba berkata dengan sedikit emosi, "Kakak ipar Jinyi, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Aku, Li Fugui, kamu bukan orang kaya. Makanan apa yang belum pernah kamu makan, kakak ipar?" Jinyi menggelengkan kepalanya, menatap Li Fugui dengan kagum mata dan berkata, "Fugui, statusmu berbeda sekarang, jadi kamu tidak bisa sesantai sebelumnya. Aku tidak tahu. Semua orang mengatakan kamu baik. Tetapi jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin semua orang hidup menjadi begitu baik sekarang?" Janda Liu juga menyela, "Ya, Fugui, orang-orang di desa yang keberatan dengan Anda, karena anggota keluarga mereka juga bergabung dengan perusahaan kami. Sekarang mereka membicarakan kebaikan Anda, tidak hanya di desa kami, tetapi juga di desa lain. Orang-orang, bahkan secara pribadi, mengatakan bahwa Anda adalah bos yang baik. Benarkah? Ini benar-benar tidak mudah. Sebenarnya, saya tidak melakukan apapun." Li Fugui menyentuh wajahnya, merasa sedikit hangat di wajahnya. "Hati, Anda tahu, ini dari mulut ke mulut, sebagian dari mulut ke mulut disebarluaskan, tetapi jika Anda ingin mempertahankan reputasi yang baik, Anda harus melakukannya. Misalnya, alasan mengapa dia memiliki reputasi yang baik sekarang adalah karena dia mengabaikan dendam masa lalu dan tidak pernah melupakan orang-orang di desa ketika dia menjadi kaya. Adapun orang lain juga memikirkan kebaikannya, itu bukan karena orang lain, tapi karena tingginya gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Li Fugui. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Li Fugui untuk merekrut pekerja biasa. Sebaliknya akan lebih sulit merekrut beberapa talenta profesional. Untung saja yang dibutuhkan Li Fugui saat ini hanyalah beberapa tenaga profesional administratif. Walaupun membutuhkan talenta teknis, namun permintaannya tidak banyak dan tidak mendesak. Kakak ipar Jinyi tersenyum menawan dan berkata, "Fugui, tahukah kamu apa yang dikatakan orang-orang di desa tentang kamu sekarang? Mereka mengatakan bahwa kamu adalah dewa yang datang ke bumi khusus untuk menyelamatkan seluruh desa, terlalu dilebih-lebihkan. Saya hanya orang biasa." Bung, Li Fugui tersenyum, merasa sedikit bersalah. Padahal, bagi masyarakat di desa, hal tersebut memang benar adanya. Namun Li Fugui sendiri tidak akan pernah menganggap dirinya sebagai penyelamat. Anda tahu urusan Anda sendiri. Jika dia tidak menerima warisan Qian Kun, dia masih tidak tahu akan seperti apa dia sekarang. Saudari Jinyi, Saudari Liu, tolong berhenti berdiri, datang dan duduk. Li Fugui melihat dua wanita cantik dengan gaya yang sangat berbeda, kakak ipar Jinyi dan janda Liu, berdiri di kamarnya, dan apa yang dia pikirkan dalam pikirannya menjadi sedikit gelisah lagi. Wajah kakak ipar Jinyi dan janda Liu memerah setelah mendengar kata-kata tersebut, namun tidak satu pun dari mereka yang menolak, malah mereka patuh dan patuh, masing-masing duduk di sebelah Li Fugui di kiri dan kanan. Ketika Li Fugui melihat postur berpelukan ini, dia tidak bisa tidak merasakan betapa indahnya itu, dengan senyuman di wajahnya. Namun, saat kakak ipar Jinyi dan janda Liu duduk, suasana di dalam ruangan menjadi sedikit aneh. Kakak ipar Jinyi bahkan lebih gugup. Dia sangat murah hati sekarang, tapi sekarang dia tidak berani memandang siapapun. Hal yang sama berlaku untuk janda Liu. Ngomong-ngomong, janda Liu sebenarnya tidak lebih tua dari kakak ipar Jinyi, dan karena berbagai alasan, kepribadian janda Liu secara keseluruhan adalah seperti menantu perempuan kecil. Li Fugui tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kakak ipar Jinyi dan janda Liu. Li Fugui langsung merasa sedikit puas, tubuh janda Liu dan kakak ipar Jinyi menjadi tegang. Namun, tak satu pun dari kedua wanita itu yang melawan, melainkan menyetujui keberanian Li Fugui. Senyuman ambigu muncul di wajah Li Fugui, dan kemudian dia memikirkan beberapa film pendek yang telah dia tonton, dan sebuah ide jahat mulai berakar di hatinya. Namun, sebelum Li Fugui dapat melanjutkan, tiba-tiba nada dering musik berdering di sakunya, dan kemudian ponsel di dalamnya bergetar. Fugui, kamu angkat teleponnya dulu. Ada yang harus kulakukan lagi, jadi aku pergi dulu, dering. Telepon yang tiba-tiba memecah suasana indah di ruangan itu. Jantung janda Liu berdebar kencang dan dia tidak tahan lagi. Dia berdiri, meninggalkan beberapa patah kata dan lari. Kakak ipar Jinyi juga berkata dengan suara yang agak mendesak, "Fugui, kamu bekerja dulu,
Aku akan pergi ke dapur untuk melihat. Hei, jangan pergi. Li Fugui tercengang, dia berteriak. Tetapi janda Liu dan kakak ipar Jin Yi sepertinya melarikan diri dan meninggalkan ruangan, terlepas dari upayanya untuk tetap tinggal. Suasana hati Li Fugui tiba-tiba turun dari awan ke tanah. Dia mengutuk orang yang meneleponnya berkali-kali sebelum mengeluarkan ponselnya. Nada deringnya berasal dari ponsel yang khusus dikeluarkan pada putaran ke-6. Ketika Li Fugui melihat ide penelepon, dia menemukan bahwa itu adalah Hua Duo. Jadi dia menekan tombol jawab dan kemudian bertanya, Hua Duo, apakah kamu punya sesuatu untuk ditanyakan, hubungannya denganku? Hua Duo berkata dengan nada agak ragu-ragu, Fugui, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah nyaman bagimu untuk menjawab panggilan sekarang? Li Fugui berkata dengan santai, lebih nyaman, katakan saja padaku. Apa kamu harus mengatakannya? Hua Duo menarik napas dalam-dalam dan berkata, Fugui, apakah kamu ingat kasus keracunan Kapten Sao dan hilangnya wakil direktur Leng? Ingat, ada apa? Hati. Li Fugui tiba-tiba berkelebat, dan pikiran penuh nafsu yang baru saja dia miliki langsung memukulnya. Setelah terlempar ke Jawa, ia mengetahui bahwa pada ronde ke-6 ia akhirnya menyadari apa yang dilakukannya dan hendak mengambil tindakan. Hua Duo berkata dengan nada khawatir, administrasi umum telah mengirimkan tim investigasi khusus. Pemimpin gugus tugas tersebut adalah Wakil Direktur Sun dari administrasi umum. Dia dijuluki ular administrasi umum. Dia sekarang telah datang ke kota Qingzhou dan ingin bertemu denganmu secara langsung. Saya meminta Anda untuk segera kembali sebelum jam 10 besok. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Setelah mendengar ini, Li Fugui mencibir dan berkata, besok jam 10, tidak mungkin, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya, kan? Lalu aku akan melanjutkan. Hua Duo berkata dengan cemas, Fugui, kamu tidak bisa memperlakukan masalah ini begitu saja. Bagaimanapun juga, dia juga seorang wakil direktur. Jika kamu tidak mengikutinya permintaan, dia benar-benar bisa memecatmu. Kalau begitu, pecat aku, Li Fugui berkata dengan nada yang sangat santai. Duo, jangan lupa, saya sekarang adalah presiden konferensi ramuan, dan status saya di biro ke-6 tidak begitu penting bagi saya. Ya, tidak perlu memecat saya. Jika saya bisa berhenti, saya ingin berhenti. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Wakil Direktur Sun tidak dapat memecat saya. Nada bicara Hua Duo menjadi lebih santai dan dia berkata, ya, bagaimana? Saya bisa melupakan identitas Anda sebagai Presiden Konferensi Pengobatan Spiritual, tetapi apakah Anda benar-benar memutuskan untuk tidak kembali? Hua Duo tentu saja tidak mempercayai kata-kata Li Fugui. Lagi pula terus terang, Li Fugui dia hanya wakil kapten tim kedua di ronde ke-6, tapi yang datang adalah wakil direktur biro umum. Menurut aturan, wakil direktur memang memenuhi syarat untuk mencopot wakil kapten dari tugasnya, bahkan pengusiran. Li Fugui tersenyum malas dan berkata, Kapten Hua, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya tidak akan kembali dalam waktu dekat, tapi saya pasti akan kembali, jangan khawatir. Setelah mendengar ini, Hua Duo merasa sangat lega. Dia berkata, baiklah, kamu harus berhati-hati, jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahumu. Oke, Hua Duo, jangan khawatir, orang yang bisa menanganiku belum lahir. Suasana hati Li Fugui kembali membaik. Dengan dukungan batin Hua Duo, Li Fugui memang bisa merasa jauh lebih rileks. Namun, administrasi umum menurunkan satuan tugas, dan ini bukan kabar baik. Karena ini menunjukkan bahwa Biro ke-6 menangani kasus keracunan Sao Ai Guo dan hilangnya Wakil Direktur Leng dengan sangat serius. Hal ini tidak mengherankan, andai saja Sao Ai Guo diracun, penyelidikannya tidak akan seintens sekarang. Namun, hilangnya Wakil Direktur Leng pasti akan menarik perhatian mutlak dari manajemen puncak Biro ke-6. Sejujurnya, jika Wakil Direktur Leng tidak sebodoh itu, Li Fugui tidak akan pernah berurusan dengan Wakil Direktur Biro ke-6 pada saat seperti itu. Tapi karena Wakil Direktur Leng mencari kematian, Li Fugui tentu saja tidak akan berbelas kasihan. Ular administrasi umum, mulut Li Fugui sedikit melengkung, memperlihatkan cibiran. Orang lain mungkin takut, tapi Li Fugui tidak mau. Sebab, sudah ada wakil direktur yang jatuh ke tangannya.
Jika ular administrasi umum itu bodoh, Li Fugui tidak akan keberatan berurusan dengan wakil direktur lainnya. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Dia juga punya kemampuan ini. Setelah berpikir jernih tentang bagaimana menghadapinya, Li Fugui melupakan masalah tersebut. Dia membuka pintu dan berjalan ke jalan di luar halaman. Setiap orang yang melihat Li Fugui di sepanjang jalan meletakkan pekerjaannya dan menyapanya. Li Fugui mengangguk sebagai jawaban, lalu berjalan perlahan ke belakang tempat tambang berbatasan dengan hutan besar. Setelah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sekitar, Li Fugui bersiul. Angin kencang tiba-tiba bertiup tanpa peringatan, menyebabkan rambut Li Fugui berkibar tertiup angin dan pakaiannya berdesir. Ditiup angin kencang, banyak pepohonan lebat di dalam hutan yang bergoyang sedikit hingga menimbulkan bunyi mencicit. Pada saat yang sama, jauh di dalam hutan, dua bayangan hitam kembali menimbulkan hembusan angin secepat kilat, dengan cepat memisahkan semak-semak setinggi manusia, dan bergegas menuju Li Fugui. Guk-guk, guk-guk, his, dua sosok hitam berhenti di depan Li Fugui. Dan kemudian sosok hitam besar setinggi setengah orang di depan tergeletak di tubuh Li Fugui, terus berteriak guk, guk, dan dengan penuh semangat menjilat wajah dan tubuh Li Fugui dengan lidahnya yang besar. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa sosok hitam besar yang tingginya setengah manusia ini adalah seekor anjing kuning besar. Anjing kuning besar itu mengeluarkan suara merengek di mulutnya. Dan ekornya berayun begitu keras hingga menyapu tanah dan bahkan menimbulkan awan debu. Li Fugui juga mengulurkan tangannya dengan penuh semangat, mengusap kepala anjing kuning besar itu dengan kuat, dan berkata, "Da Huang, lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku?" Anjing kuning besar itu menggonggong, guk, guk, dengan penuh semangat, Matanya, meski tak bisa berbicara, namun sorot mata dan ekspresinya menampakkan rasa kerinduan dan kedekatan. Li Fugui tertawa, menundukkan kepalanya lagi, mengulurkan tangannya dan menyentuh seekor ular piton besar yang melingkar di sampingnya, yang tebalnya juga setengah manusia. Mata dingin ular piton besar itu menunjukkan sentuhan keintiman saat ini. Ketika melihat Li Fugui mengulurkan tangannya, ia mengusapkan kepalanya ke telapak tangan Li Fugui untuk menunjukkan kasih sayang. Ini seperti seorang anak kecil yang melihat kerabatnya. Li Fugui juga sangat senang. Da Huang secara alami adalah anjing kuning besar yang dibesarkannya sejak kecil. Secara logika, meskipun umur anjing kuning besar bisa mencapai lebih dari 10 tahun, pada usia ini Da Huang hampir mati karena usia tua. Tetapi setelah diberi makan ramuan Li Fugui, anjing kuning besar itu kini tidak hanya tidak terlihat tua, tetapi telah tumbuh semakin besar, penuh energi, dan telah menjadi binatang spiritual yang nyata. Setidaknya melihat penampilan anjing kuning besar itu, tidak akan ada masalah sama sekali jika dia hidup beberapa dekade lagi. Ular piton besar ini adalah ular hitam kecil yang pernah ditaklukkan Li Fugui. Sekarang ular hitam kecil itu sudah jauh lebih besar, sudah spiritual, dan sekarang menjadi lebih manusiawi. Semua ini juga disebabkan oleh investasi Li Fugui dalam cairan spiritual berapapun biayanya. Faktanya adalah bahkan seekor ular biasa pun seharusnya sudah berevolusi sekarang di bawah mode budidaya cairan spiritual yang kuat dari Li Fugui. Lihat barang bagus apa yang kubawakan untukmu. Setelah bermain dengan anjing kuning besar dan ular hitam besar sebentar, Li Fugui mengeluarkan 2 botol porselen kecil dari sakunya seperti trik sulap. Mata anjing kuning besar dan ular hitam besar tiba-tiba menjadi cerah, terutama anjing kuning besar, air liurnya mengalir dari lidah hingga ke tanah, yang bisa dikatakan mengeluarkan air liur. Li Fugui meletakkan kedua botol porselen kecil itu masing-masing di depan anjing kuning besar dan ular hitam besar. Kemudian, tindakan kedua hewan peliharaan spiritual itu mengejutkan Li Fugui. Saya melihat rhubarb dan ular hitam besar dengan lembut menghisap udara, dan segera, sumbat botol porselen kecil terbang keluar dengan aneh. Kemudian rhubarb dan ular hitam besar menyedot lagi, dan cairan spiritual dalam botol porselen kecil terbang dengan cepat, mereka tersedot ke dalam mulut. Mungkinkah ini kemampuan yang berasal dari evolusi? Mata Li Fugui penuh kejutan, benar saja, menggunakan cairan spiritual untuk memelihara hewan peliharaan spiritual masih berhasil.
Li Fugui bahkan dapat merasakan bahwa meskipun kedua hewan peliharaan spiritual ini menekan, aura yang keluar dari tubuh mereka bahkan membuat Li Fugui merasa sedikit kuat. Kedua botol ini merupakan cairan spiritual tingkat luar biasa yang dimurnikan oleh Li Fugui. Setelah meminumnya, anjing kuning besar dan ular hitam besar sama-sama terlihat puas dan tidak meminta lebih dari Li Fugui. Li Fugui bermain-main lagi dengan ular hitam besar dan anjing kuning besar untuk beberapa saat. Setelah membina hubungan, ia meninggalkan ular hitam besar itu dan membawa anjing kuning besar itu kembali ke area konstruksi di depan. Nggak mungkin, ular hitam besar itu kini berukuran besar dan terlihat lebih menakutkan dari ular piton asli. Jika dilihat orang lain pasti akan menimbulkan kepanikan. Oleh karena itu, Li Fugui hanya bisa membiarkan ular hitam besar itu bersembunyi di kegelapan dan menjaga tempat ini. Tentu saja ini juga memiliki kelebihan, karena dengan cara ini ular hitam besar setara dengan salah satu kartu truf Li Fugui, dan juga merupakan kartu truf yang memperhatikan pengaturan situasi di saat-saat kritis. Sedangkan untuk anjing kuning besar, Li Fugui kini harus menghadapi tekanan dari biro ke-6, seperti kata pepatah, mudah untuk bersembunyi dari senjata terbuka tetapi sulit untuk melindungi dari senjata yang tersembunyi. Untuk mencegah wakil direktur dari biro ke-6 agar tidak melakukan trik kotor apapun, Li Fugui merasa bahwa dia perlu memperkuat kekuatan perlindungannya. Hanya saja dengan kekuatan Li Fugui saat ini, kecuali dia menemukan pengawal setingkat Tuan Mingjing, orang-orang yang mengikutinya hanyalah umpan meriam. Ketika bahaya datang, tidak jelas siapa yang akan melindungi siapa. Pada titik ini, anjing kuning besar sangat cocok menjadi pengawal Li Fugui. Karena anjing kuning besar sangat waspada dan dapat mendeteksi segala masalah. Kedua, anjing kuning besar kini telah berevolusi sepenuhnya menjadi hewan peliharaan spiritual. Dengan kekuatan dan kemampuan setelah dipromosikan, Li Fugui ingin menguji kekuatan tempur seperti apa yang bisa dimiliki hewan peliharaan spiritual. Jika Li Fugui puas dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh anjing kuning besar tersebut, maka Li Fugui dengan sendirinya akan meningkatkan investasi di aspek ini. Li Fugui sudah lama mengetahui bahwa dibandingkan dengan manusia, meskipun hewan tidak secerdas manusia, namun manfaatnya lebih banyak, yang terpenting setia dan mudah dibudidayakan. Anda hanya perlu menginvestasikan cairan spiritual dalam jumlah besar untuk terus membudidayakan hewan peliharaan spiritual. Namun, jika sumber daya yang sama diinvestasikan pada manusia, mereka mungkin tidak dapat memperoleh hasil yang sama secara stabil. Apalagi manusia adalah hewan yang kompleks, begitu memiliki kekuatan dan status. Apakah mereka masih rela mengorbankan nyawanya demi Li Fugui? Jika ada serangan balasan terhadap tuannya, situasi Li Fugui akan menjadi memalukan. Tetapi hewan berbeda, begitu mereka mengenali pemiliknya, mereka tidak akan berubah seumur hidup, mereka sangat dapat diandalkan. Li Fugui memimpin seekor anjing kuning besar melewati tambang, yang dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Namun, sebagian besar staf mengenal anjing kuning besar itu. Jadi setelah melihat anjing kuning besar itu lagi, mereka hanya dikejutkan oleh anjing kuning besar itu. Saya tidak tahu jenis rasnya, tapi ia bisa tumbuh hingga ukuran sebesar itu. Setelah meninggalkan tambang, Li Fugui membawa anjing kuning besar itu dan terus berjalan menuju pegunungan dengan tenang. Sepertinya tidak ada jalan di lokasi ini, namun Li Fugui berhasil menemukan jalan setapak di bawah semak belukar. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, Li Fugui berjalan menuju sebuah ngarai. Ini adalah daerah cekungan, bagian luarnya terlihat seperti labu besar, namun di dalamnya terdapat lembah yang dalam yang terlihat sangat tersembunyi, dan sungai di sebelah tambang memanjang dari sini. Siapa? Setelah Li Fugui dan anjing kuning besar itu berjalan ke mulut labu, sebuah suara waspada terdengar dari tempat tersembunyi di sebelahnya. Ini aku. Li Fugui berhenti dan tersenyum. Segera, dua pemuda yang bertugas menjaga keluar. Setelah melihat penampilan Li Fugui, kedua pemuda itu terkejut. Kemudian mereka terkejut dan hormat dan berkata, "Saya telah bertemu Kapten Li." Li Fugui diam memandang mereka berdua. Mereka sambil tersenyum dan berkata, "Jangan panggil saya Kapten Li mulai sekarang. Panggil saja saya Tuan Li. Lagi pula, setelah Anda datang ke sini, Anda sudah dianggap sebagai anggota perusahaan kami, Li." Kedua penjaga itu mengangguk dengan hormat.
Li Fugui berjalan ke dalam dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu mulai terbiasa berada di sini?" Kedua penjaga itu saling memandang, dan salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Tuan Li, sejujurnya, meskipun ini tempatnya agak terpencil, tetapi semua jenis bahan berlimpah, dan ini hanyalah tempat suci untuk berlatih seni bela diri kuno. Dengan cairan spiritual yang Anda berikan kepada kami semua sudah menyukainya di sini." Li Fugui melirik keduanya dari mereka dengan kekaguman dan dorongan berkata, "Jika Anda benar-benar berpikir demikian, saya dapat memberitahu Anda bahwa semakin besar potensi yang Anda tunjukkan, semakin banyak sumber daya yang akan saya berikan kepada Anda, dan Anda tidak bisa tinggal di sini sepanjang hidup Anda. Menunggu Anda. Saat kekuatanmu meningkat, kamu akan bisa pergi dari sini, dan aku akan mempercayakanmu dengan tugas-tugas penting." Kedua penjaga itu tiba-tiba tersanjung, salah satunya adalah anak jenius dari keluarga Xie, dan yang lainnya adalah anak jenius dari keluarga Wang. Dibandingkan dengan Li Fugui, mereka baru tiba beberapa hari sebelumnya, tetapi lebih dari 100 orang, di bawah kepemimpinan Tuan Xie dan Wang Hao, telah mengakar di lembah yang dalam ini dan secara bertahap terbiasa dengan kehidupan di sini. Hal ini tidak mengherankan. Prajurit zaman dahulu berbeda dengan manusia biasa. Prajurit zaman dahulu memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat kuat, belum lagi Li Fugui sangat mementingkan tim ini dan memiliki segala macam perbekalan. Yang terpenting adalah Li Fugui juga memberikan persediaan cairan spiritual tanpa batas kepada para jenius ini. Selama kekuatan mereka menembus dengan cepat dan dapat lulus ujian, mereka dapat memperoleh lebih banyak pasokan cairan spiritual. Semua anak dari keluarga Wang dan Xie yang dipilih dan dikirim ke sini hampir bahagia setelah mengetahui hal ini, hampir pingsan. Anda harus tahu bahwa apa yang diberikan Li Fugui kepada mereka bukanlah apapun, melainkan cairan spiritual asli. Dan cairan spiritual yang diberikan kepada mereka, yang terburuk, semuanya adalah cairan spiritual tingkat bawaan. Dengan persediaan sumber daya yang melimpah dan mewah, kekuatan anak-anak berbakat dari keluarga Wang dan Xie ini telah meningkat dengan kecepatan yang hampir mengerikan. Dalam 3 hari, lebih dari 20 orang telah menerobos dunia satu demi satu. Sisanya yang belum menembus dunia tidak jauh dari menerobos dunia. Demikian pula, kini anak-anak yang diutus oleh keluarga Wang Xie tidak hanya tidak memiliki rasa dendam terhadap Li Fugui, tetapi juga penuh rasa terima kasih kepada Li Fugui. Li Fugui menandatangani kontrak 20 tahun dengan mereka masing-masing setelah mengirim mereka. Menandatangani kontrak secara alami untuk mencegah orang-orang ini memiliki ide lain ketika mereka menjadi lebih kuat. Faktanya, Li Fugui tahu bahwa orang-orang ini tidak akan pernah memiliki ide-ide yang tidak realistis tersebut, karena Li Fugui akan selalu lebih kuat dari mereka. Tetapi Li Fugui tahu betul bahwa ada manfaat lain dari menandatangani kontrak, dan manfaat ini adalah membuat orang-orang ini melihat harapan akan kebebasan. Ini sangat penting. Li Fugui sudah melakukan tes setelah penandatanganan kontrak, apalagi setelah 20 tahun masa kebebasan dalam kontrak, antusiasme anak-anak keluarga Wang dan Xie yang diutus meningkat luar biasa besarnya. 20 tahun tentu saja merupakan jangka waktu yang sangat lama bagi orang biasa, dan pada usia mereka, 20 tahun seringkali merupakan jangka waktu terpenting dalam hidup mereka. Namun, jangan lupa bahwa mereka tetaplah pejuang kuno. Bagi pejuang kuno, 20 tahun saja bukanlah apa-apa. Masa hidup prajurit kuno jauh lebih lama daripada orang biasa, dan semakin tua prajurit kuno, semakin kuat mereka kuat. Hanya dalam 20 tahun, Li Fugui dapat menukar semua jenis sumber daya yang bahkan tidak dapat dia bayangkan sebelumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama Li Fugui mengikuti kondisi ini dan secara terbuka merekrut dari seluruh dunia seni bela diri kuno, dia akan melakukannya. Menangis, prajurit kuno yang ingin bergabung dapat mendobrak ambang batas keluarga Li Fugui. Li Fugui sebenarnya ingin melakukan ini, tapi akhirnya dia menyerah. Alasannya wajar karena jika dia berani melakukan ini, sekte dunia tersembunyi akan datang ke rumahnya besok dan merampok orang, uang, dan sumber daya. Tuan, Anda akhirnya sampai di sini. Setelah Li Fugui memimpin kedua penjaga dan berjalan agak jauh ke dalam, sekelompok besar orang muncul di depannya. Para pemimpinnya jelas adalah kepala keluarga Wang saat ini, Wang Hao,
dan kepala keluarga Xie, Tuan Xie. Sekelompok besar orang di belakang yang mengelilingi Wang Hao dan Tuan Xie secara alami adalah orang-orang jenius dari kedua keluarga. Saya sudah bertemu Tuan Li. Setelah kerumunan mendekat, Tuan Xie juga tersenyum dan membungkuk hormat. Murid berbakat dari keluarga Wang dan keluarga Xie di belakang semuanya memberi hormat ketika mereka melihat kepala mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa hanya tinggal di sana. Setelah mereka memimpin, semua orang memberi hormat pada Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk membantu Tuan Xie berdiri, lalu melangkah maju dan membantu orang-orang di belakangnya juga bersambung.